memenuhi hidup kita. Dia pimpin terus langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kita masuk di dalam penyembahan kepada Dia, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, kita dapat menikmati kehadiran Tuhan, kita dapat memandang kekudusan. Haleluya. Kita boleh masuk di dalam sukacita oleh karena kuasa Allah turun atas kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka
surga bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur jika Roh Allah hadir, Roh Allah turun atas kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Biarlah kita mau siapkan hati kita saat ini untuk menerima taburan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, dan biarlah Engkau melawat kami, melawat kita semua untuk Dia penuhi hati kita, penuhi hidup kita dengan Roh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Kurindukan Kau hadir di sini. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap
jika oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Kami siap untuk Engkau penuhi dengan Roh-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan, kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh menerima sukacita dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah hanya berita firman salib Kristus yang boleh disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, kita bersyukur kembali malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah kita masing-masing atau di mana saja saudara terkasih dapat menangkap program kami ini. Dan tentunya kita sudah masuk di hari kesekian dari rencana dan tentu keinginan kita menanti janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, sekali lagi pada zaman gereja mula-mula, mereka 10 hari menunggu di kamar loteng sampai pada akhirnya tiba hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun di atas mereka. Nah, saudara terkasih, tentu pada malam hari ini kita tidak harus menunggu 10 hari. Bisa jadi ada di antara saudara yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin lebih dari 10 hari. Tetapi yang pasti saudara bahwa kita tetap setia menanti janji Tuhan. Tetap niat dengan satu keinginan yang tentunya luar biasa dari kehidupan kita untuk terus mengejar sampai pada akhirnya kita menerima kuasa Roh Kudus itu. Nah saudara, kami masih melanjutkan dari apa yang kami sampaikan di malam sebelumnya. Kita harus hidup di dalam Roh. Kenapa? Bila mana kita hidup di dalam Roh, seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yaitu bagi mereka yang tidak berjalan dalam daging tetapi berjalan dalam Roh. Artinya penghukuman tidak akan berlaku atas setiap orang-orang yang berjalan di dalam Roh, tetapi sebaliknya penghukuman akan berlaku bagi orang-orang yang berjalan dalam daging. Nah, untuk itu saudara perlu kita perhatikan apakah pada saat ini kita telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita telah dibaptis oleh Roh Kudus. Karena seperti yang sering kami sampaikan, ada banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menyampaikan tentang Roh Kudus, tetapi mereka tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mereka tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Kita kembali melihat bagaimana para rasul setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka memiliki tanda sebagai bukti bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu bahasa-bahasa baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus ke atas mereka. Dan tentu setelah mereka mendapat tanda itu, maka mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus dan mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan mereka sehari-hari, mereka senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Seperti yang sudah kami sampaikan di malam sebelumnya, nah mereka menjadi kecanduan untuk perkara-perkara rohani, sehingga mereka selalu berusaha untuk mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Untuk itu sekali lagi bahwa berjalan dalam Roh adalah sebuah pilihan. Karena dikatakan di dalam ayat yang kita sudah baca di pertemuan sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 41. Orang-orang percaya setelah mendengarkan firman, mendengarkan sabda Allah, mereka percaya. Nah, untuk percaya adalah sebuah pilihan. Dan untuk itu sudah terkasih, mengingat bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yang menjadikan kita milik Allah. Nah, untuk itu mari kita harus sungguh-sungguh pada malam hari ini untuk menanti, sehingga kita dipenuhkan oleh Roh Kudus
sehingga hidup kita diubahkan. Sama seperti para murid-murid, sebelum mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka memang adalah murid Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Yesus ditangkap? Mereka menjadi orang-orang pengecut, penakut, bahkan berani menyangkal Yesus. Tetapi hal yang luar biasa terjadi setelah Roh Kudus memenuhi mereka, mereka menjadi rasul-rasul yang sangat militan, yang sangat berani menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran mengenai pribadi Yesus. Nah, untuk itu saudara, kami akan menyampaikan apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita bila mana kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, yaitu kehidupan kita senantiasa berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan coba lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, inilah firman Tuhan. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Nah, saudara terkasih, kalau kita perhatikan apa yang terjadi bila kita dipimpin oleh Roh, maka Roh akan memberikan jalan keluar yang tak pernah bisa terpikirkan oleh siapapun. Kalau kita perhatikan rasul-rasul, karena keberanian mereka menyampaikan firman Tuhan, sehingga mereka dimasukkan dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Roh Kudus memenuhi mereka dan keberanian mereka menyampaikan firman Tuhan, maka mereka dipenjarakan. Tetapi penjara itu tidak akan pernah mampu dan sanggup membatasi gerak daripada rasul-rasul. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka. Nah, untuk itu saudara, apa masalah kita? Apa persoalan kita? Kita mungkin terpenjara oleh masalah, persoalan, oleh penyakit, oleh pikiran kita sendiri. Nah, bila mana kita berjalan dalam Roh, dipimpin oleh Roh, kita bisa jadi sama seperti para rasul ini, yang pada akhirnya mereka mengalami kelepasan. Dan sudah terkasih, sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat di mana Anda berada, mari, Roh Kudus tidak akan pernah dapat dibatasi untuk bekerja, melepaskan kita. Walaupun sama seperti rasul-rasul telah terpenjara, tidak ada jalan bagi mereka untuk keluar. Tetapi bila mana Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka dan di tengah-tengah kita, maka kita juga akan mengalami kelepasan. Jadi yang ketiga yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita senantiasa berjalan dipimpin oleh Roh. Dan tentunya bila mana kehidupan kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya bila mana Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka? Mari coba kita lihat dalam kitab Efesus. Ya, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saudara berada pada saat ini, mari kita bukan Efesus, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14.
bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, ini adalah surat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi oleh Paulus. Setelah Paulus dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka yang terjadi dalam kehidupannya adalah di mana dia terus berusaha berlari, mengejar yang terbaik dalam hal menyangkut panggilannya, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya ada ketidakpuasan kudus. Ada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan sudah puas dengan apa yang sudah dilakukan, dengan apa yang sudah dia perbuat, merasa sudah cukup. Nah, sudah terkasih, Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau kita perhatikan dan kita bandingkan bagaimana Paulus dengan kita, tentu kita nggak ada apa-apanya. Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa. Tetapi dia tetap menyadari bahwa dia tidak sempurna. Bahkan seolah-olah dia belum memperoleh sesuatu. Sehingga dikatakan, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi saudara, ada yang begitu pede anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan merasa telah menemukan Tuhan, menangkap Tuhan. Paulus saja saudara masih berkata, kalau aku dapat juga menangkapnya. Ini adalah berkaitan kepada usaha. Makanya sudah terkasih, bagi setiap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, tidak ada kesombongan rohani. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu sombong rohaninya, merasa Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hidupnya, padahal sebenarnya tidak ada. Paulus saja yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa, merasa bahwa terus ada usaha dalam dirinya mengejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Kenapa? Paulus katakan, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Makanya saudara, serahkan hidup kita untuk terlebih dahulu ditangkap oleh Yesus. Orang-orang yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh Yesus, mereka ini yang punya kesempatan mengejar supaya kita juga dapat menangkap Yesus. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan inilah usaha Paulus oleh Roh Kudus, yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, ada di antara kita yang antusiasmenya sama seperti Paulus dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melakukan aktivitas rohani kita. Paulus katakan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini hanya bisa terjadi bila Roh Kudus turun ke atas kita. Hadiah telah disediakan bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Kita harus berusaha mengejarnya, berlari-lari untuk mendapatkannya. Saya yakin orang-orang yang santai gak akan pernah menemukan ini. Orang-orang yang abai, orang-orang seperti ini tidak akan pernah dapat menemukannya. Dan sekali lagi, ini hanya bisa bila mana Roh Kudus turun atas kita. Karena Roh Kuduslah yang membuat
Paulus berubah untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan kesadaran ini terjadi bila mana Roh Kudus turun ke atas kita. Dan ini tentunya saudara masih ingat, bila mana kita menginginkan anggur baru, maka anggur lama itu harus terbuang. Bahkan penampung anggur juga harus dibuang dan harus ditampung dengan yang baru. Ini menunjuk bahwa kita harus menyediakan diri dalam keadaan kosong, supaya tidak ada yang kita sombongkan tiap-tiap hari dalam menanti Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Makanya ada satu pujian yang berkata, ya, ku rindu kau. Dan pujian ini mengatakan rasa kosong. Walaupun mungkin sudah banyak yang kita terima dari Tuhan, tapi rasa kosong itu harus terjadi dengan bejana yang baru, menanti kuasa Tuhan dan firman-Nya nyata dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya terkasih, pada malam hari ini akan ada perubahan dalam setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk terus kita berjalan dipimpin oleh Roh yang mendatangkan mujizat. Dan berikutnya adalah ada ketidakpuasan yang kudus bila mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mengusahakan segala sesuatu bahwa apa yang kita lakukan belum sempurna, tapi ingin kita sempurna. Dan untuk kita meraih yang sempurna ini, kita harus berlari-lari, karena dalam kesempurnaan kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan telah menyediakan hadiah yang luar biasa untuk kita. Puji Tuhan, saya terkasih, masih ada hari-hari berikutnya kita akan menanti janji Tuhan. Jangan putus harap, jangan kecewa kalau belum tersentuh di malam-malam berikutnya. Tuhan tetap menanti dan Tuhan terus menyediakan yang terbaik untuk memenuhi siapa yang haus, siapa yang lapar. Yang haus akan dikenyangkan, dan tentu dahaga daripada orang haus juga akan dipuaskan oleh Roh Kudus, akan tercurah kepada setiap hati yang terbuka. Dan tentunya kalau dia sudah tercurah dalam kehidupan kita, dia akan memimpin kita, memandu kita. Bahkan sekali lagi, jangan sampai ada yang merasa heran kalau satu ketika Roh Kudus yang memenuhi kita, menuntun kita untuk berbahasa-bahasa sesuai yang diberikan Roh itu kepada kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, bekal bagi kami, mengajar kami, menuntun kami untuk menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Malam hari ini biarlah Engkau yang akan terus menanti kami dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, yaitu Roh Kudus. Dan tentunya Engkau akan terus menuntun kami di malam-malam berikutnya, sehingga kami terus setia menanti akan janji-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan sebentar kami akan terus menanti dan berdoa penyembahan kami. Kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami untuk melihat setiap kesungguhan hati kami akan kebutuhan kami terhadap Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.